sering nggak sih denger istilah dapet rezeki nomplok? Kalau gue nih ya sama temen-temen gue, biasanya make istilah ini kalau kita itu kedapetan sesuatu yang satu, sifatnya itu menyenangkan, dua, jumlahnya itu banyak, terus tiga, tiba-tiba nih timingnya. Nah, gimana ceritanya kalau suatu negara dapet rezeki nomplok? Mungkin lo di sini mikir, loh kok bisa sih negara dapet rezeki nomplok? Ya bisa aja, gengs. Contohnya nih ya, kalau suatu negara itu karena satu dan lain hal, mereka dapat suntikan dana asing lah. Atau kalau misalnya negara tersebut punya hidden treasure. Maksudnya gimana ya, mereka tiba-tiba menemukan cadangan sumber daya alam gitu, kayak emas, minyak, atau mungkin gas. Nah terus gimana? Enak dong ya dapat rezeki nomplok? Ya bener sih, tapi kalau kita lagi menganalisa suatu negara nih guys, kita nggak bisa terlalu gegabah gitu, harus agak hati-hati. Bener nggak sih, emang efeknya itu positif aja atau ada efek lainnya? Bisa-bisa malah efeknya itu negatif atau punya efek yang berbalik nih. Nah, sebenarnya nih tahun 60-an nih ada satu negara Belanda, lo tahu negaranya yang mana? Mereka itu menemukan cadangan gas alam baru nih di North Sea, di daerah utaranya mereka, tepatnya daerah Groningen. Nah, karena ada cadangan gas alam baru, investor ini banyak dari asing mau ikut eksploitasi. Terus ekspor gas alamnya juga meningkat. Kenapa ya? Karena mereka menemukan gas alam baru, kenapa nggak dijual ke luar negeri? Ya nggak sih? Nah, investor yang masuk dan ekspor gas alam yang meningkat, ini menyebabkan banyak uang masuk ke dalam negara tersebut. Mungkin lo mikir, loh bukannya banyak uang itu enak? Ya bener sih, tapi ingat, mungkin ada efek negatifnya. Lo bayangin, apa yang terjadi nih kalau tiba-tiba suatu negara itu dapat uang banyak banget dari luar? Bisa aja kejadian inflasi, gengs. Kenapa? Karena kenaikan jumlah barang dan jasa nih yang ada di negara itu sebenarnya nggak sebanding dengan kenaikan jumlah uangnya. Akhirnya terjadilah kenaikan harga. Nah sekarang terus lo pikirin, apa yang bakal kejadian nih kalau banyak orang ingin investasi di negara kita? Atau banyak orang pengen konsumsi produk negara kita? Ya permintaan akan mata uang kita juga naik. Kalau kayak gitu gimana? Nilai dari mata uang kita juga jadinya lebih kuat, atau istilahnya itu terapresiasi. Nah di sini lo mikir, inflasi oke lah, kalau tinggi nih ya, terus tiba-tiba emang nggak baik. Tapi bukannya harusnya kita seneng ya kalau nilai mata uang kita itu menguat? Ya bener sih, tapi belum tentu juga. Kenapa? Karena menguatnya mata uang kita itu sebenarnya punya beberapa implikasi besar lah dalam perdagangan internasional, guys. Yang pertama, impor kita jadi lebih murah. Kenapa ya? Karena mata uang kita menguat, kita ngelihat barang dari negara lain sedikit lebih murah gitu ya. Nah, yang kedua tapi, ekspor kita itu jadi lebih mahal. Ya nggak sih? Mata uang kita kan menguat. Negara lain ngelihat harga barang di negara kita jadinya naik. Otomatis mereka mikirnya, oh kita beli aja dari negara lain yang kualitasnya sama tapi lebih murah. Akhirnya apa? Daya kompetisi kita itu turun. Terutama nih industri-industri yang banyak berkutat di ekspor. Nah, kalau kayak gini berarti apa nih? Penurunan permintaan. Kalau penurunan permintaan terjadi berarti apa? Nggak ada produksi dong. Kalau nggak ada produksi berarti nggak ada kebutuhan untuk karyawan. Akhirnya banyaklah PHK yang menyebabkan banyak pengangguran. Nah ini efek yang juga jelek karena penemuan si cadangan gas alam ini. Nah yang kedua, bisa jadi terjadi ketimpangan pendapatan. Nah gimana tuh? Jadi gini, orang-orang yang kerja di industri ya yang dapat pengaruh positif, contohnya di sini gas alam, itu kan mengalami kenaikan pendapatan. Sedangkan orang-orang yang kerja di industri lain kayak pertanian atau manufaktur, mungkin mereka itu memiliki pendapatan yang tetap aja gitu ya, nggak naik atau malah turun. Nah kalau kayak gini berarti kan ada ketimpangan ya di antara kedua kelompok ini, yang di kelompok cadangan gas alam sama di industri lainnya gitu. Nah belum lagi kalau misalnya ada orang-orang nih ya dari luar industri yang ngelihat industri ini tuh berkembang. Wah industrinya sangat berkembang, gas alam ini lagi mahal, kita pengennya masuk nih ke dalam si industri tersebut. Akhirnya banyak banget nih orang-orang yang terkonsentrasi di suatu industri gitu. Nah ini tuh gak baik sebenarnya guys buat suatu ekonomi. Kenapa? Ya karena kalau misalnya banyak orang ada di suatu industri, kalau industri itu lagi turun, kan banyak orang juga yang bakal terpengaruh gitu ya. Jadi kalau dalam suatu ekonomi lebih baik industri itu terdiversifikasi, banyak, terus masing-masing itu kuat. Jadi kalau ada satu yang kena pengaruh buruk,
yang lain masih bisa survive, masih bisa hidup gitu. Nah, gini guys, hal-hal yang gue jelasin ini sebenarnya tuh disebut dengan Dutch disease. Ini tuh sebenarnya bukan sebutan nama resmi atau gimana, cuma ini nama yang dipopulerkan sama majalah The Economist tahun 1977. Nah, selanjutnya seringkali ya si Dutch disease ini dipakai untuk menyebut fenomena-fenomena yang mirip nih dengan apa yang kejadian di Belanda tahun 60-an. Tentunya Dutch disease ini nggak selalu kejadian, terutama nih kalau negaranya itu udah besar ya, terus mereka itu menemukan resource sumber daya alam. Ya oke lah gitu, mereka bisa dapat keuntungan dari situ. Tapi karena mereka udah punya industri yang banyak dan masing-masing kuat, ya keuntungannya juga nggak bakal segede itu gitu ya, nggak bakal mempengaruhi negaranya sebesar itu. Beda kalau misalnya yang dapat itu negara kecil. Bisa jadi ini benar-benar merubah industri gitu guys. Negaranya itu nanti orang-orangnya pada kerja di industri itu, dan akhirnya kalau misalnya ada krisis, negaranya juga bakal kesulitan kayak gitu. Nah, jadi di sini kita tahu nih, apakah rezeki nomplok itu selalu hal yang baik? Nah, kalau ada yang namanya blessing in disguise ya, mungkin aja rezeki nomplok ini bisa jadi curse in disguise. Tergantung nih cara setiap negara menyikapinya. Gitu, gengs. Oke?